Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya di sini apakah ada yang sudah mengenal saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Berarti belum pada Belum, kenal Bu. ya. Dengan teman-teman yang lainnya apakah sudah saling mengenal? Hanya beberapa saja, Bu, yang sudah kenal. Baik. Kalau begitu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya. Baik, perkenalkan nama Ibu Tiara Nur Fauzia Sujana. Ibu dari Majalengka. Begitu. Silahkan dilanjutkan perkenalan oleh kalian ya. Boleh satu-satu untuk Dari memperkenalkan saya, diri? Bu. Ya, silahkan. Siapa dulu nih? Ya, siapa Saya dulu? dulu, Bu. Ya, saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Boleh. Indah Nurania. Terserah kalian mau manggil apa. Terus alamat saya, alhamdulillah saya tinggal di Kutoarjo, Jawa Tengah. Kemudian hobi saya rebahan, nonton TV, sepedaan. Itu aja, Bu, dari saya. Baik, terima kasih Mbak Indah. Silahkan selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Mbak siapa ini? Ya, Mbak yang ini. Di sini namanya Siti, Mbak Siti, bukan ya? Namanya Mbak Siti, benar? Benar, Bu. Ya, halo Ya, silakan Mbak. teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Ya, halo. Biasa dipanggil Aul. Saya berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Hobi saya jalan-jalan, nggak tahu kemana aja, yang penting seneng. Terima kasih Mbak Udah, Bu. Aul. Selanjutnya siapa lagi? Saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Miss Ningrum. Panggilannya cantik. Saya tinggalnya di mana ya? Kulon Progo. Oh, Habis begitu. begitu, Bu. Hai Mbak cantik. Salam kenal Halo. ya. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Cantik. Silakan selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Nunung Sari. Bisa dipanggil Nunung. Asal saya dari Bangka. Terus hobi saya makan sama jalan-jalan, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nunung. Ada lagi yang ingin perkenalan? Yang belum? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah. Saya asalnya dari Majalengka sama dengan Ibu. Hobi Iya, saya, ternyata kita sama ya. ya Bu. Hobi saya rebahan dan juga makan dan baca novel. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Mbak Lailatul. Ada lagi yang belum perkenalan? Saya, Bu. Ya, siapa ini ya? Belum muncul. Baru ada suaranya. Oke, Halo, perkenalkan Mas. nama saya Wahid Mirza Kruanuddin, bisa dipanggil Wahid. Asal saya dari Kebumen. Hobi saya jalan-jalan, Bu. Sekian. Oh iya, terima kasih Mas Wahid.
Yang lainnya, adakah yang belum memperkenalkan diri? Ataukah sudah semua ini? Saya belum, Bu. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Farhan. Panggil apa aja, boleh. Terus saya lahir di Tanjung Pandan, Belitung, Bu. Dan tempat tanggal lahir, Betul juga ya, dan tempat lahir rumahnya. juga di sini ya. Oh iya, baik. Hobinya apa, Mas? Rebahan, Bu. Oh, rebahan. Mungkin itu salah satu hobi paling populer ya. Terima kasih ya, Mas Farhan. Oke, saya rasa perkenalan ini sudah cukup ya. Kalian bisa saling tahu nama teman-teman kalian dan juga hobi dari teman-teman kalian. Selanjutnya, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia hadir pada kegiatan malam hari ini. Alangkah baiknya kita memulai kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin memimpin doa di sini? Saya, Bu. Kalau tidak ada, saya sendiri. Oh iya, silahkan. Berdoa ya, Bu. Ya. Oke. Mari teman-teman, kita sebelum mengawali kegiatan ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Indah. Oke, jadi saya lanjutkan. Pada malam hari ini, ada yang tahu tidak kegiatan kita apa nih? Mau ngapain? Tidak, Bu. Yang Mau lainnya ada yang curhat, tahu? Ibu. Oh, curhat. Boleh. Bisa jadi curhat. Ada lagi? Curcol, Bu. Curcol. Apa itu curcol? Saya baru mendengarnya. Ya, sama saja, Bu. Sejenis dengan curhat, mencurhat. Curhat dong, Bu. Itu mama, Dede. Baik. Nanti kita saling curhat ya di sini, boleh. Ibu persilahkan kalian untuk mencurahkan isi hati kalian begitu ya. Jadi di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Kegiatan ini yaitu di sini nanti kalian dipersilahkan untuk menceritakan permasalahan yang sedang kalian alami pada saat ini. Nah, begitu. Selain itu, kalian juga harus melaksanakan beberapa asas dari kegiatan ini. Yang pertama yaitu ada asas kesukarelaan. Artinya di sini kalian secara sukarela, tidak ada paksaan atau tidak ada tuntutan dari yang lain begitu. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, nanti di sini kalian tuh terbuka gitu. Tidak ada yang menutup-nutupi mengenai permasalahan begitu. Dan yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Di dalam kegiatan konseling kelompok ini, baik Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok, di sini kita diharuskan untuk menjaga kerahasiaan yang terjadi di dalam kegiatan kelompok ini. Begitu. Tujuannya untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi. Sebelum memasuki kegiatan, kita perlu menyepakati untuk waktu yang akan digunakan dalam kegiatan pada malam hari ini. Ibu menyarankan untuk waktu yang akan kita gunakan yaitu 40 menit. Apakah kalian setuju? Tidak, Bu.
Kenapa kok tidak ada yang menyebutkan tidak? Kelamaan Bu, mending 30 menit aja. Oh, begitu. Kalau bisa Gimana, sih, teman-teman? kalau bisa 20 menit, Bu. 20 menit. Oke, 20 menit itu bisa sih sebenarnya, tapi ya nanti mungkin akan sedikit lebih tidak efektif begitu. Kalau 30 menit ya tergantung ya gimana nanti. Jadi mau berapa nih? 30, 40 atau bahkan 45 menit? 20 aja, Bu. 30. Oke, Ya, ya ada, kita Bu, ambil 30 menit. 30 nggak apa-apa, Bu. Ya, kita Nego ya Bu 30 menit 30. aja ya. Sepakat ya? Sepakat Oke, Bu. baik. Kita sepakati 30 menit. Nampaknya kalian kurang bersemangat nih. Kita permainan dulu boleh tidak? Aduh Bu, saya nggak suka main-main. Maunya diseriusin, Ini Bu. Aduh, permainan, Mbak. Aduh iya Bu. Oh, itu juga Ibu mah mau atuh. Ini mah permainan ya, bukan main-main, permainan. Agar kita lebih semangat lagi, begitu. Kita permainan dulu ya. Oke, siap? Siap dong. Iya Bu. siap, Bu. Ada hadiahnya nggak Bu? Hadiahnya nanti spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai saja ya permainannya. Di sini Ibu mempunyai suatu permainan yaitu sambung sambung kata atau sambung kalimat. Jadi cara mainnya seperti ini. Kita nanti misalkan Ibu atau salah satu dari kalian menyebutkan sebuah nama kota. Misalkan Amerika begitu. Nah, huruf akhirnya itu A. Nah, nanti kalian melemparkan ucapan itu kepada teman yang lain begitu. Nanti teman kalian menyambung huruf terakhir dari sebuah nama kota tersebut begitu. Apakah mengerti? Bu, izin bertanya Bu, itu harus nama kota ya Bu? Ya. Apa boleh diganti gitu? Boleh diganti, silakan. Mau diganti Hewan menjadi aja Bu, apa? nama hewan. Nama hewan. Nama Biar hewan. lebih gampang gitu Bu. Oke, Iya Bu. siap. Kita ganti nama hewan ya. Oke, siap. Langsung dimulai atau percobaan dulu? Dimulai saja ya. Mau dari siapa Langsung dulu aja, nih? Bu. Langsung. Dari Ibu atau dari kalian? Dari Ibu aja ya. Oke, nama hewan dari Ibu. Ayam. Ibu melempar ke Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Musang. Melempar ke Aulia. Aduh, belakangnya apa ya? G. Ya kan? Musang, ya. Gajah. Melempar ke Mbak Silakan Miske. dilempar ke siapa? Mbak Miske, Ibu. Bagaimana Mbak Miske? Harimau, Bu. Harimau. Dilempar ke siapa Mbak Miske? Dilempar ke Mbak Laila. Mbak Laila. Ular. Ular. Ya. Dilempar ke siapa? Ular. Ke Mas Farhan. Mas Farhan. Ya Bu. Mas Farhan. Halo Iya. Mas Farhan. Halo. Apakah Mas Farhan masih mengikuti?
Rakun. Bagaimana Mas Farhan? Rakun. Oh, rakun. Baik, dilempar ke siapa? Mbak Aulia. Mbak Aulia, masih ada Mbak Aulia? Bu, apa tadi belakangnya? Tadi katanya rakun, kata Mas Farhan. Naga. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya permainannya. Kalian sudah fokus kembali. Terima kasih untuk antusiasnya. Sekarang kita akan menuju ke kegiatan selanjutnya. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu, siap. Oke. Di sini silakan sekarang kalian menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi pada saat ini. Dipersilakan untuk satu persatu ataupun perwakilan dari kalian yang ingin menceritakan terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Dipersilakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Indah. Ini terkait menunda-nunda ya, Bu. Oh iya, menunda-nunda apa ya Mbak? Saya suka menunda-nunda sesuatu pekerjaan, eh, pekerjaan rumah, Bu. Jadi kan di rumah kan Pekerjaan ada rumah. kayak kalau saya kan kegiatan di rumah kan mungkin kayak ngepel, nyapu gitu ya Bu, terus bersihin kaca gitu. Nah saya sering menunda-nunda itu Bu karena saya lebih berat rebahan Bu daripada saya mengerjakan tugas rumah itu. Oh, begitu. Jadi Mbak Indah itu mengalami masalah menunda-nunda pekerjaan begitu karena lebih tertarik dengan rebahan daripada melakukan pekerjaan begitu. Iya, bahkan saya sampai dimarahi ibu saya karena saya nggak pernah nyapu, Kok nggak bisa pernah sampai ngepel dimarahi? gitu. Iya, habis saya auranya pengennya rebahan, Oh, Bu. jadi Gitu, Bu. baik-baik. Oh iya, terima kasih ya Mbak Indah. Iya, Bu. Sama-sama. Silakan, ada lagi yang ingin menceritakan permasalahannya di sini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Aul. Ya, Bu. Ya itu kan hobinya kan jalan-jalan ya, Bu. Nah, kadang tuh kalau udah jalan-jalan tuh suka lupa gitu sama semua muanya gitu. Lupa kalau misalkan hari itu tuh ternyata ada deadline tugas. Jadi ya udah gitu akhirnya nggak dikerjain atau nggak ngumpulnya telat gitu Bu. Karena keasikan jalan-jalan itu. Hmm, jadi karena terlalu keasikan jalan-jalan sampai lupa tugas begitu ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Mbak Aul. Silakan ada lagi atau tidak ya satu orang Saya, lagi Bu. yang menceritakan. Ya, silakan Mas Wahid. Jadi gini, Bu. Saya itu suka menunda-nunda dalam hal mengerjakan tugas sekolah, Bu. Karena saya itu gimana ya, Bu? Jadinya itu lebih mementingkan bermain gadget daripada mengerjakan tugas, Bu. Akhirnya pekerjaannya tertunda semua seperti itu. Hmm, jadi Mas Wahid itu lebih sering mengutamakan bermain gadget daripada mengerjakan tugas begitu. Iya, Bu, betul.
Oke, baik. Terima kasih Mas Wahid. Ada lagi yang ingin menceritakan dari Mbak Miske ataupun Mbak Lela ataupun Mas Farhan tadi? Saya tidak ada, Bu. Oke, terima kasih Mbak Lela. Mbak Miske ada atau tidak ya? Oh, nampaknya Mbak Miske sedang terkendala sinyal di sini. Mas Farhan, apakah masih ada? Apakah sama juga terkendala sinyal? Oke, kita lanjutkan saja ya. Tadi permasalahan yang diungkapkan oleh kalian yaitu terkait menunda-nunda. Ada yang menunda-nunda pekerjaan, ada yang menunda tugas sekolah, bahkan ada yang lebih mementingkan bermain gadget dan suka melupakan tugas begitu karena terlalu asik bermain. Nah, di sini kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas pada kegiatan konseling kelompok hari ini? Masalahnya Mas Wahid, Bu. Oke, masalah Mas Wahid. Mas Yang lainnya Wahid, Bu. bagaimana? Apakah sama masalah Mas Wahid? Oke, Mas Masalah Wahid. Mas Wahid, Bu. Oke, berarti kita mengambil masalah Mas Wahid ya, yang terkait menunda-nunda tugas tadi yang lebih mementingkan bermain gadget gitu. Mas Wahid, apakah masalahnya berkenan untuk dibahas? Berkenan sekali, Bu. Halo Mas Wahid. Oke, baik. Jika Mas Wahid berkenan, silakan sekarang Mas Wahid menceritakan secara detail mengenai masalah yang tadi dikemukakan. Silakan Mas Wahid. Jadi gini, Bu, saya itu gara-gara kecanduan bermain gadget, saya itu dalam urusan mengerjakan tugas seperti ogah-ogahan, Bu. Jadi saya itu kalau udah bermain gadget mesti dibarengi sama rebahan. Nah, dari rebahan itu kemudian seringnya itu saya tertidur, Bu. Soalnya udah kelelahan terlebih dahulu sih, tenaganya terkuras untuk bermain gadget tadi, seperti itu. Begitu. Jadi Mas Wahid itu lebih sering ketiduran karena kelelahan bermain gadget daripada mengerjakan tugas seperti itu. Baik. Apakah Mas Wahid sudah lama mengalami permasalahan seperti ini? Semenjak awal pandemi seperti itu, Bu. Saya, Bu, memiliki permasalahan kecanduan bermain gadget tadi itu, Bu, sehingga menyebabkan dalam hal akademik saya agak merosot, Bu, seperti itu. Berarti tadinya sebelum pandemi itu dalam hal akademik Mas Wahid itu bagus berarti ya, bisa dikatakan baik-baik saja. Namun setelah pandemi ini, jadi Mas Wahid lebih ketergantungan gadget dan dalam hal akademik pun dalam hal akademik pun mengalami penurunan, begitu. Iya, Bu, betul sekali. Baik. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Wahid dari teman-teman sekalian? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lainnya apakah ada? Tidak, Bu. Tidak, oke. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Dari Mas Wahid sendiri nih,
sebelum saya bertanya kepada teman-teman, dari Mas Wahid sendiri, bagaimana cara Mas Wahid dalam mengatasi permasalahan tersebut? Maksudnya, bagaimana cara Mas Wahid agar Mas Wahid itu tidak selalu menunda-nunda dalam mengerjakan tugas begitu? Paling kalau dari saya sendiri ini Bu, bisanya kalau semisal ada tugas yang diberikan oleh guru langsung segera saya kerjakan Bu. Jadinya waktu untuk bermain gadget kan masih banyak sekali Bu, seperti itu. Begitu. Jadi Mas Wahid segera mengerjakan tugas agar waktu bermain gadgetnya lebih lama ya. Dari teman-teman, adakah solusi mengenai permasalahan yang dialami oleh Mas Wahid tadi? Ada Bu, dari saya Bu. Mungkin karena Mas Wahid sering menunda-nunda tugas, mungkin Mas Wahid bisa membuat timeline tugas gitu. Jadi mendahulukan tugas-tugas yang dekat-dekat dulu gitu. Kan Mas Wahid juga sadar kalau itu kewajiban Mas Wahid gitu. Jadi ya mengerjakan apa yang lebih dahulu, lebih dekat gitu Bu. Biar nggak semakin numpuk tugasnya. Jadi kan kalau semakin numpuk, terus males, tertunda-tunda terus, ntar nggak selesai-selesai dan hasilnya malah nggak maksimal gitu Bu. Baik, terima kasih Mbak Indah. Ada lagi yang ingin memberikan solusi? Halo teman-teman, apakah masih bersama? Masih, Bu. Ya, Mbak Lel, apakah ingin memberikan solusi? Ibu saya, Ibu. Oh, Mbak Aul, sebentar ya. Mbak Lel, apakah ingin memberikan solusi atau tidak? Silakan Mbak Aul dulu saja, Bu. Oh iya, silakan Mbak Aul. Ya, Bu. Saya setuju sama pendapatnya Mbak Indah Nur tadi. Selain membuat tugas, emang bisa memilih gitu mana yang sekiranya tugas itu urgent gitu. Maksudnya tugas tersebut pengumpulan waktunya tuh lebih cepat tuh yang mana gitu. Jadi Halo Mbak Aul. akan lebih teratur gitu loh Mas Wahid. Itu Bu. Baik, terima kasih Mbak Aul. Silakan Mbak Laila, apakah ingin memberikan solusi? Ya, sama seperti sebelumnya katanya kan tadi kata Mbak Indah orangnya tuh bikin timeline gitu ya. Ya itu benar. Jadi kita bikin jadwal, bikin susunan apa yang mau dikerjain gitu biar tersusun apa kegiatan-kegiatan kita di hari itu gitu. Jadi utamain yang diprioritasin dulu gitu biar kalau ada tugas, kalau emang karena kalau kita udah megang HP dan nggak bisa susah buat berhentinya, jadi pas ada tugas lebih baik langsung dikerjain aja gitu, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Lailatul. Ada lagi yang ingin memberi saran? Halo teman-teman, ada atau tidak nih yang ingin Tidak memberi ada, Bu. solusi? Cukup Bu dari Tidak saya. ada. Oke, terima kasih. Farhan baru masuk, apakah ingin memberi saran atau solusi Mas Farhan? Mengenai apa ya, Bu? Maaf, Bu, soalnya telat tadi. Ada masalah Oh iya, sedikit. ya tidak apa-apa. Jadi permasalahan yang dialami oleh Mas Wahid tadi itu, Mas Wahid itu
sering menunda-nunda tugas seperti itu. Mas Wahid lebih mementingkan bermain gadget daripada mengerjakan tugas seperti itu. Apakah mungkin ada saran atau solusi dari Mas Farhan kepada Mas Wahid? Menurut saya sih Bu ya, kalau untuk menunda-nunda sih saya juga iya. Sama juga ya, kadang ada menunda-nunda juga. Jadi biasanya kalau saya itu menggunakan jadwal sih. Saya atur jadwalnya, saya bikin alarm biasanya. Saya bikin alarm pada jam sekian saya udah mulai bikin tugas, jam sekian ada apa dari mulai saya urutin dari prioritas sampai yang udah sampai hiburannya gitu lah. Udah yang paling prioritas sampai yang nggak prioritas itu saya. Baik, terima kasih Menurut ya saya Mas sih. Farhan. Oke, baik. Jadi saya bisa simpulkan dari beberapa saran yang telah diberikan mengenai permasalahan yang dialami oleh Mas Wahid, yaitu dari teman-teman, mungkin Mas Wahid itu bisa membuat timeline mengenai tugas yang lebih penting atau lebih urgent, lebih pengumpulannya itu lebih dekat tanggalnya, mungkin begitu, dan Mas Wahid bisa lebih memprioritaskan tugas agar tugas-tugas baik yang belum dikerjakan oleh Mas Wahid dan yang baru diberikan oleh guru itu agar tidak menumpuk begitu. Bagaimana Mas Wahid? Mungkin Mas Wahid bisa menerapkan beberapa saran dan solusi dari teman-teman yang lain. Iya Bu, Halo Mas Wahid, insya Allah apakah masih bisa. bergabung? Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Baik, selanjutnya yaitu Ibu ingin meminta perwakilan 2 orang untuk menyimpulkan mengenai kegiatan yang telah kita lalui pada malam hari ini. Silakan, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan mengenai kegiatan kita pada malam hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Indah. pada dasarnya kesimpulannya kita harus bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai peserta didik. Jangan menunda-nunda tugas. Jika ada tugas lebih baik, lebih cepat dikerjakan lebih baik gitu. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Mbak Indah. Ada lagi? 1 orang lagi yang memberikan kesimpulan? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Lailatul. Oke, jadi agar kegiatannya itu, agar tugas kita itu bisa terpenuhi, baiknya kita memanage, menulis susunan untuk kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Dari mulai yang prioritas sampai yang tidak penting sekalipun agar bisa tersusun dengan jelas dan juga lebih baik langsung dikerjakan jika memang ada tugas. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Lailatul. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada Mas Wahid. Mas Wahid, bagaimana perasaan Mas Wahid setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada malam hari ini? Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan Bu setelah mengikuti kegiatan pelayanan konseling kelompok ini Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga dengan adanya konseling kelompok pada malam hari ini Mas Wahid bisa terbantu ya dan teratasi masalahnya seperti itu. Baik,
Ibu cukupkan sampai di sini dulu untuk kegiatan konseling kelompok pada malam hari ini. Kita akan agendakan mengenai konseling kelompok selanjutnya di minggu depan. Karena waktunya juga sudah hampir habis, Ibu mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih.